Baik, kali ini kita akan membahas mengenai human factor atau faktor manusia. Karena ini erat kaitannya dengan marine accident. Sebelumnya barangkali saya perlu kemukakan apa beda marine dan maritime. Kalau bicara masalah marine itu tidak lain adalah masalah kapal. Sedangkan kalau maritime itu adalah yang lebih luas, jadi mengenai lautannya. Itulah perbedaan antara marine dan maritime. Jadi itulah di sini dikatakan marine accident. Jadi kecelakaan yang terjadi pada kapal, misalnya kapal tubrukan, tenggelam, kandas, dan lain-lain. Nah, human factor merupakan faktor utama. Karena faktor yang paling utama menyebabkan terjadinya kecelakaan itu adalah faktor manusia. Nah, sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa kapal sejak dibangun sampai kapal itu ditutuh istilahnya, ya tidak digunakan lagi, yang berperanan adalah manusia. Jadi itu adalah human factor. Jadi sejak kapal dibangun sampai dibersihkan yang berperan adalah manusia. Nah, kalau berbicara mengenai human factor, tidak dengan sendirinya bahwa faktor manusia itu. Nah, kita perlu pilah lagi bahwa human factor itu ada dua. Jadi tetap kita sebut kesalahan yang memang fatal disebut human error. Tapi kalau kesalahan yang kecil dapat dimaafkan, kita sebut human negligence, jadi kelalaian. Jadi ada faktor kesalahan, error, dan faktor negligence, kecelakaan. Nah, faktor inilah yang dominan dapat membuat kecelakaan baik accident maupun insiden. Kita tahu manusia bisa hilaf sehingga dapat membuat kesalahan yang dalam istilah Inggrisnya disebut error, kesalahan. Namun juga dapat membuat kelalaian atau negligence atau ketidaksengajaan. Walaupun yang pasti semuanya kita tidak ingin membuatnya terjadi, baik kelalaian maupun kesalahan. Kecelakaan itu sendiri dapat terjadi apabila ada suatu bahaya yang luput dari pengawasan. Di samping itu ada targetnya atau sasarannya. Jadi walaupun ada bahaya, tapi kalau nggak ada targetnya, ya tidak terjadi kecelakaan atau accident. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang berjalan di atas permukaan yang licin tentunya harus lebih hati-hati agar tidak tergelincir. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa permukaan licin merupakan bahaya, sedangkan target atau sasarannya adalah orang yang berjalan lewat permukaan tersebut. Demikian juga dengan kapal yang dapat merupakan target. Sedangkan bahayanya misalnya air dangkal atau adanya gugusan karang, bahkan mungkin taifun misalnya. Dalam setiap kegiatan baik di kapal, di darat maupun di laut, ada kemungkinan adanya bahaya yang luput dari pengawasan. Nah, bahaya di sekitar kita pasti ada bahaya. Bahaya yang memang bisa dihindari atau tidak. Nah, bahaya ini kita sebut hazard ya, hazard. Nah, hazard ini kalau ada target yang tidak terjaga, maka akan ada suatu kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Ya, jadi hazard ada target yang tidak terjaga, yang tidak terlindungi. Dalam setiap kegiatan dilakukan baik di kapal maupun di pelabuhan, ada tingkatan jabatan atau profesinya. Tingkat yang paling rendah disebut operator. Misalnya klasi dan jurumudi. Kemudian setelah itu ada yang dinamakan supervisor. Misalnya serang, mandor, di mana supervisor harus mengawasi pekerjaan si operator. Kemudian di atasnya lagi, di atas supervisor ada manajemen, misalnya perwira. Dan ini boleh dikatakan yang membuat putusan atau decision. Karena berkenaan dengan kebijaksanaan. Setiap tingkat dalam hierarki ini dapat membuat tindakan yang tidak aman, unsafe atau kesalahan.
Jadi tindakan yang tidak aman ini umumnya dilakukan oleh kru atau operator, walaupun bisa saja dilakukan oleh perwira, dan dalam bahasa Inggris disebut unsafe act dapat kita bagi atas error dan violation. Jadi kesalahan dan pelanggaran. Dan keduanya merupakan tindakan yang tidak aman. Nah, contohnya adalah unsafe act. Misalnya kegagalan yang sering dilakukan. Nah, ada juga disebut unsafe condition. Misalnya guard pelindung tidak dilengkapi. Jadi pelindung itu tidak dilengkapi. Banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, faktor error ini dapat berupa skill error. Walaupun seseorang operator telah mempunyai keahlian, bisa saja membuat kesalahan tanpa disadarinya. Demikian juga dalam membuat suatu keputusan atau decision, bisa saja membuat kesalahan yang disebut decision error. Demikian juga halnya dengan kesalahan persepsi yang kita sebut perceptual error. Jadi salah persepsi, ya bisa saja seperti kita bawa kapal, persepsi ya pulau totalnya karang. Di samping error ini ada juga yang disebut dengan violation, yang terdiri dari pelanggaran yang rutin dilakukan. Misalnya telat jaga namun masih dimaklumi oleh atasan, dan berikutnya adalah pelanggaran yang dinamakan exceptional atau tertentu. Contohnya suatu pelanggaran yang tidak disengaja dan masih dapat dimaklumi oleh pihak manajemen. Untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan di atas, yaitu unsafe act, maka langkah berikutnya adalah masih di tingkat operasional, yaitu langkah perbaikan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut precondition. Langkah yang dilakukan adalah memperbaiki faktor lingkungan terdiri dari lingkungan fisik seperti cuaca dan ketinggian dan teknologinya, sehubungan dengan desain dan layout. Faktor kondisi operator itu sendiri sehubungan dengan mental dan psikologisnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kesiapan dari operator atau pelaksana tersebut. Misalnya kerjasama personil, koordinasi, dan komunikasinya. Langkah berikutnya adalah ke tingkat supervisi, tingkat yang lebih tinggi. Supervisi yang kurang tepat. Peranan dari setiap supervisor adalah melengkapi stafnya atau memberi kesempatan anak buahnya dengan keberhasilan, misalnya dengan training. Kemudian perencanaan operasi yang tidak sesuai. Demikian juga keadaan darurat, misalnya memberi contoh tentang pengoperasian yang tepat sesuai dengan keadaan yang berlaku. Gagal memperbaiki masalah yang ada diketahui. Misalnya fail to correct known problem. Berkenaan dengan adanya defisiensi yang dihadapi oleh supervisor. Apakah perlu diadakan korektif, action atau tidak? Kemudian pelanggaran terhadap masalah pengawasan, supervisory violation. Nah, yang terakhir adalah tingkat manajemen organisasi yang pengaruhnya berkenaan dengan manajemen sumber daya atau resource management. Bagaimana dengan pengambilan keputusan sehubungan dengan alokasi serta maintenance aset organisasi termasuk SDM dan budget dan lain-lain. Iklim organisasi atau sehubungan dengan lingkungan kerja dalam organisasi yang antara lain sehubungan atau berkenaan dengan kebijaksanaan dan budaya setempat. Nah, yang terakhir adalah proses organisasi, operational proses, yaitu sehubungan dengan pengambilan keputusan organisasi serta peraturan yang mengatur aktivitas setiap harinya, misalnya operasional, prosedur, dan lain-lain. Nah, itulah dia faktor-faktor yang ada pada human factor. Saya tidak akan memperinci lebih lanjut. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.